Assalamualaikum, selamat datang di channel Camai Studio. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia mendengarkan cerita horor atau mistis cerita pendek di channel Camai Studio. Mimin doakan mudah-mudahan hidupnya selalu dipermudah, dilancarkan segala urusannya, dan selalu dijaga kesehatannya. Untuk cerita kali ini berjudul Sosok Laki-Laki Misterius. Mari kita mulai ceritanya. Kisah ini sudah cukup lama terjadi. Kejadiannya kalau nggak salah di tahun 2003. Suatu sore, kakak saya memberi kabar melalui telepon bahwa dia akan mudik ke kampung halaman. Kakak saya waktu itu bekerja di kota Kembang alias kota Bandung. Dia berencana pulang ke kampung dengan menggunakan kereta api. Dan dia meminta saya untuk menjemputnya di stasiun kereta api Kebumen pada jam yang telah kami perkirakan. Karena kakak saya naik kereta malam, otomatis kereta api kami perkirakan akan sampai masuk di stasiun Kebumen pada dini hari sebelum subuh, atau tepatnya sekitar jam 3.30, jam setengah 4. Singkat cerita, malam itu terasa cepat berlalu. Karena tahu-tahu alarm jam yang ada di kamar saya berbunyi sebelum tidur. Memang alarm sudah saya atur di jam 3 pagi. Saya pun bangun dan bersiap-siap untuk berangkat ke stasiun kereta api untuk menjemput kakak saya. Saya berangkat tepat pukul jam 3:15. Jarak antara rumah dengan stasiun tidaklah begitu jauh. Kira-kira sekitar 10 menitan saja. Di perjalanan sepanjang jalan di desa, saya merasakan suasana dini hari. Begitu sepi, apalagi saat itu udara begitu dingin, terasa menusuk hingga ke tulang sumsum. Tentunya di jam sepagi dan cuaca sedingin ini, orang-orang lebih memilih untuk tidur dan menarik selimutnya daripada keluar rumah. Jadi, pantas saja saya tak menemui seorang pun di sepanjang jalan desa. Setelah memasuki jalan besar, suasana juga tidak jauh berbeda dengan suasana di kampung saya. Masih sangat sepi. Hingga pada akhirnya, sampailah saya di pertigaan alun-alun. Dari jarak sekitar 100 meter, sebelum sampai pertigaan alun-alun, saya seperti melihat seseorang yang sedang duduk di tengah pertigaan itu. Setelah semakin dekat, memang benar penglihatan saya nggak salah. Di sana ada seorang laki-laki yang duduk mengenakan kemeja warna putih serta celana berwarna putih dengan bersimbah darah, seperti habis kecelakaan di pertigaan itu. Kemudian sosok laki-laki itu melambaikan tangannya ke arah saya, seperti meminta pertolongan. "Mas, tolong mas, tolong!" Samar-samar aku dengar. Namun dikarenakan perasaan takut, saya lewati begitu saja sosok laki-laki yang terduduk dengan berlumuran darah itu. Akan tetapi, anehnya, saya berubah pikiran. Saya langsung putar balik dan menolong laki-laki itu. Mungkin dengan memberinya tumpangan ke rumah sakit akan sedikit membantu atau menyelamatkan laki-laki yang terluka itu. Lagi pula, jalan menuju rumah sakit dengan jalan menuju stasiun kereta api kan satu arah, dan letaknya pun saling berdekatan. Atas dasar pemikiran itu, saya pun berbalik arah dan menghampiri sosok laki-laki tadi yang tampak masih saja terduduk di tempat yang sama. Tepat di samping kiri laki-laki itu, saya menghentikan motornya. Laki-laki itu kulitnya tampak pucat putih dengan dipenuhi noda darah dan bekas luka. Menurut perkiraan saya, dia itu berusia sekitar 30 tahunan. Setelah laki-laki itu naik membonceng di motor saya, segera saja saya menstarter motor untuk melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa saat, saya sempat kaget karena tiba-tiba saja pundak saya terasa ditempelin sesuatu yang begitu dingin seperti es. Dan ternyata setelah melihat melalui spion motor sebelah kanan, yang menempel di pundak saya itu adalah tangannya laki-laki itu. Untuk menghangatkan suasana, saya pun membuka obrolan sambil melihat ke arah spion di setiap pertanyaan yang saya lontarkan. "Mas, jenengan mau kemana?" tanya saya. "Ke rumah sakit," jawab laki-laki itu dengan datar.
Jenengan sebenarnya kenapa Mas, kok penuh darah begini? Tanya saya sambil melihat ke arah spion. Jangan liatin saya terus Mas, kata masnya yang ditolongin itu. Jawabnya sambil tersenyum. Senyuman itu pun membuat tengkuk saya merinding. Setelah itu, tak ada obrolan lagi di antara kami. Hingga waktu kami hampir tiba di rumah sakit, saya membuka obrolan kembali. Mas, sudah hampir sampai di rumah sakit nih, ujar saya. Namun, tak ada jawaban dari laki-laki itu. Dan saya pun melihat ke arah spion kanan motor lagi. Lah, kok dia sudah nggak ada? Karena masih kurang yakin dengan apa yang saya lihat di kaca spion, akhirnya saya menoleh ke belakang. Dan ternyata laki-laki yang berkemeja dan bercelana putih yang tadi saya bonceng sudah tidak ada, menghilang entah kemana. Saya sempat berhenti untuk mengecek dan melihat ke arah belakang. Namun sejauh mata saya memandang, memang tidak saya temukan sosok laki-laki yang saya boncengi tadi. Anehnya lagi, setelah saya cek jaket saya di bagian pundak di mana tadi kedua tangan laki-laki itu menempel, tidak ada sedikit pun bercak bekas darah yang menempel, padahal tadi jelas-jelas tangan laki-laki itu berlumuran darah. Menghilangnya sosok laki-laki yang saya bonceng secara misterius itu menyisakan perasaan bingung dan heran di dalam kepala dan benak saya. Bahkan waktu sampai di stasiun pun saya masih kepikiran dengan sosok laki-laki tersebut. Sebenarnya dia itu manusia atau bukan ya? Sampai pada akhirnya kereta yang ditumpangi kakak saya tiba dan masuk ke stasiun Kebumen. Karena kakak saya melihat saya sedang terduduk seperti orang bingung, dia menghampiri saya dan bertanya, "Kok kamu kayak orang lagi bingung gitu? Memangnya ada apa?" "Nggak kenapa-kenapa kok kak, saya cuman masih ngantuk aja," jawab saya berbohong. Kami berdua lalu pulang. Setelah sampai di rumah, saya baru menceritakan kejadian yang saya alami tadi. Setelah selesai bercerita, kakak saya cuma tersenyum dan berkata, "Sudah, nggak apa-apa. Yang penting niat kamu baik dan ikhlas mau menolong orang. Nggak usah dipikirkan lagi. Tidur lagi sana. Tadi katanya kamu masih ngantuk." Tanpa menjawab sepatah kata pun, saya langsung menuju ke tempat tidur tanpa memikirkan apa kejadian yang tadi barusan aku alami. Mungkin itu saja yang aku alami, cerita horor yang menurutku lumayan, tapi aku tidak mempunyai perasaan takut ataupun merinding atas kejadian ini. Ya, menurutku cuman aneh saja. Terima kasih kepada para pendengar setia cerita channel Camai Studio yang mendengarkan cerita ini sampai selesai. Dan bagi yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan share. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.